Penyakit yang datang tanpa diundang seperti corona COVID-19 yang saat ini sedang mewabah di seluruh dunia, kasusnya semakin bertambah dan memakan korban. Seperti keluarga lainnya, saya sebagai seorang ibu tentunya pasti khawatir bagaimana kita dapat menghadapi keadaan yang penuh dengan kekhawatiran ini. Ikuti perbincangan saya dengan Bapak Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Mbak Nimas Diana Wulansari, seorang pakar psikolog. Kalau keluarga ini kan sebagai basis utama ya Pak, dalam rangka pencegahan penularan virus corona. Nah, kontribusi apakah BKKBN dalam menghadapi keadaan sekarang ini? Jadi BKKBN itu punya pembinaan terhadap keluarga. Ada yang namanya Bina Keluarga Balita, ada Bina Keluarga Lansia, ada Bina Keluarga Remaja. Oleh karena itu peran sentral di sini ketika keluarga itu kumpul di rumah, maka memang BKKBN masuk di situ. Bagaimana mencegah agar betul-betul kita ini terhindar dari penularan virus corona. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Kepala ini sangat bagus sekali ya. Jadi pencegahannya memang harus dari keluarga ya. Jadi keluarga menjadi benteng utama di dalam pencegahan COVID-19 ini, Mbak Nola. Ya, karena apa? Dengan menjaga keluarga berarti kita juga turut menjaga bangsa Indonesia. Banyak banget juga yang masih panik gitu loh. Nah, bagaimana nih cara kita sebagai orang tua bisa menjelaskan situasi ini loh pada anak-anak? Tenang, tetap berpikir positif, kemudian menjaga suasana hati. Nah, ini penting sekali menjaga suasana hati, tenang dan berpikiran positif karena ini mempengaruhi imun seseorang. Dan bagaimana cara menjelaskan COVID-19 ini kepada anak-anak yang masih kecil khususnya. Jadi orang tua bisa menyampaikan informasi ini dengan cara-cara yang mudah dan menyenangkan, tentunya dengan bahasa yang sederhana. Ya, bisa dengan mendongeng, bisa dengan dengerin musik, ya bisa dengan bernyanyi bersama atau cerita-cerita kreatif lainnya. Tetap orang tua harus menyampaikan tentang narasi positif serta aspek negatif. Sehingga sehingga ada kewaspadaan juga terhadap anak-anak untuk selalu menjaga dirinya gitu, untuk selalu tetap sehat. Ini Mbak Diana ini luar biasa. Kalau menurut saya betul sekali dan anak-anak ini kan masih ini ya suka meniru ya, refleksnya anak-anak itu kan suka meniru. Betul. Ini ahlinya Mbak Di ya. Jadi saya pikir kalau orang tua itu memberikan kesempatan untuk belajar pada saat situasi seperti ini, justru dipakai untuk fungsi pembelajaran. Kalau di hari-hari biasa tidak ada corona, itu kalau kita mau memberikan pelajaran tentang cuci tangan itu kayaknya agak aneh gitu ya. Tapi ketika kita coba cuci tangan, kenapa punggungnya harus digosok? Saya juga yakin sih, Bapak. Ibu jarinya harus dibeginikan gitu. Kenapa harus lebih lama? Itu penting sekali loh. Ini sebetulnya kesempatan baik ya untuk kita memberikan pelajaran bagi anak-anak. Ada dampak positifnya ya. Jadi stay at home atau dengan istilahnya bisa kembali ke meja makan sehingga bisa kesempatan yang baik. Jadi lebih quality time ya. Ya, kesempatan yang baik bagaimana ayah dan bunda bisa merajut komunikasi positif kembali di dalam keluarga. Jadi membentuk bonding kembali. Ya, kedekatan emosional antara anak dan orang tua. Dan stay at home sebenarnya seperti menguji endurance, menguji ketahanan orang tua sejauh mana kemampuan mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Sehingga apa? Orang tua bisa berempati kepada anaknya, masuk ke dalam dunia anak supaya dia nggak bosen, supaya dia nggak berulah gitu. Ujian loh bagi orang tua itu ketika kita di rumah stay at home long term dari pagi sampai malam sampai sore, bisa merasakan seperti apa bersama anak ya. Tadi kan Pak Hasto bilang ada fungsi keluarga ya, ada 8 fungsi keluarga. Gimana sih kita bisa memastikan bahwa 8 fungsi itu bisa berjalan dengan baik? Ya kan fungsi keluarga itu ada fungsi agama, ya ada fungsi agama ini fungsi yang utama ini ya. Tadi Mbak Nola sudah sampaikan bahwa dalam keadaan working from home, stay at home, kita kemudian bisa menjalankan ibadah bareng-bareng gitu ya. Entah apapun agamanya, tetapi kita itu bersama-sama mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini satu hal yang sangat penting sekali saya kira.
Kemudian fungsi yang kedua itu kan cinta kasih. Jadi keluarga itu harus bisa punya fungsi cinta kasih. Bagaimana kita bisa mencintai, meluangkan rasa cinta, rasa mengasihi. Ini harus butuh empati yang tinggi. Kemudian ada fungsi perlindungan, ini fungsi keamanan, bagaimana saling melindungi, saling memperhatikan. Jangan lupa ada fungsi ekonomi ya, Mbak Nola dan Bu Diana. Ada fungsi ekonomi, di mana pada saat kita stay at home itu betul-betul bisa menghayati seperti apa pemburusan yang biasa kita lakukan. Kemudian sekarang ini tidak kita lakukan pemburusan itu. Sama Mbak Adi, aku juga mau nanya lagi nih Mbak Adi. Karena kan anak-anak udah belajar terus online di rumah ya, udah berapa lama ini? Ada pengaruhnya nggak sih sama karakter anak-anak gitu? Jadi kembali lagi kepada pola asuh ayah bunda di rumah dan tentunya karakteristik anak tersebut yang memiliki keunikan tersendiri. Ya, jadi ada hal yang menyebabkan tersebut, yaitu apa? Perubahan struktur dan perubahan perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Kedisiplinan, cara berkomunikasi, cara bekerja, dan lain-lain. Jadi kembali lagi kepada pola asuh di rumah dan karakteristik dari segala keunikan anak tersebut. Dan yang paling penting di dalam kegiatan pembelajaran online ini, orang tua juga harus kasih target anak, Mbak Nola. Sehingga di sesi akhir, orang tua mereview dengan melakukan pertanyaan yang tentunya yang santai, yang menyenangkan gitu. Sehingga targetnya jelas. Ya, dan dalam proses pembelajaran e-learning di rumah ini, orang tua harus pantau informasi yang dicari anak. Berarti gawai ataupun gadget ataupun laptop yang dikendalikan dalam kutip anak itu bukan setiap hari, bukan berarti harus dipegang oleh sama anak, tapi orang tua harus mantau, tetap harus berhati-hati. Memang harus benar-benar mendampingi ya. Dampingi, ya. Jadi kembali lagi menguji endurance orang tua. Ya, ya memang kondisinya seperti ini memang harus dihadapi dan harus ada perjanjian antara suami istri untuk komit untuk bisa berdua menghadapi situasi ini ya bersama anak-anak gitu, gimana bisa membimbing anak dengan baik dan kompak. Saya yakin pasti ibu-ibu dan keluarga di Indonesia pasti akan sangat senang banget dengar obrolan kita sore ini. Terima kasih Pak Hasto, Mbak Di. Senang hati, Mbak Nola dengan senang hati. Nah, sehat selalu ya, salam untuk keluarga. Salam sehat juga semuanya. Keluarga adalah pilar utama dalam pencegahan penularan virus corona. Kita bisa menghadapi apapun jika keluarga kita sehat dan bahagia.